Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia para bapak dan ibu guru hebat Nusantara. Perkenalkan, nama saya DG Anas Kudus dari SMK Muhammadiyah 2 Cepu. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata dengan topik tahap perkembangan peserta didik jenjang SMA SMK usia 15-18 tahun dengan judul Merancang Pembelajaran Berdasarkan Perkembangan Peserta Didik Fase EF 15-18 tahun. Setelah Bapak dan Ibu Guru menyaksikan video ini sampai selesai, tolong Bapak dan Ibu Guru mengisi angket pada deskripsi video YouTube ini. Merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun dengan rincian pendidikan holistik integratif. Penanganan anak dilakukan secara terpadu dimulai orang tua lalu sekolah. Dengan alasan 1. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan juga pembinaan karakter anak. Yang kedua, keberhasilan pendidikan anak tergantung pola asuh dalam keluarga. Ketiga, kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Landasan filosofi pendidikan holistik integratif. Pendidikan holistik integratif merupakan sesuatu yang normal karena 1. Menurut waktu, kualitas hubungan antara orang tua dan anak ditentukan oleh kualitas kebersamaan. Yang kedua, kesadaran keluarga merupakan fondasi paling penting dalam membentuk anak, terutama dalam mendidik anak. Ketiga, akibat jangka panjang, anak masih sangat lemah, belum mandiri, belum matang, yang membutuhkan bimbingan, arahan, perlindungan ekstra sampai anak mampu dengan baik. Keempat, dukungan, mencintai mereka dan menanamkan nilai-nilai dasar untuk kehidupan masa depan yang akan mereka bangun. Kelima, tujuan, bentuk komunikasi antara sekolah dan keluarga adalah dengan melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar murid. Keenam, manfaat, meningkatkan motivasi anak di sekolah, kualitas sikap dan perilaku dan kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, keterlibatan orang tua juga dapat meningkatkan prestasi belajar. Tujuan pembelajaran 1. Mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan holistik integratif dan alasan mengapa pendidikan holistik integratif diperlukan terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 2. Melakukan adaptasi keperluan belajar peserta didik yang berbeda melalui pendidikan holistik integratif terhadap keanekaragaman suku, agama, ras, sara. 3. Menganalisis penerapan strategi pendidikan holistik integratif terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 4. Mengimplementasikan modul ajar pendidikan holistik integratif dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri dengan menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pendidikan holistik integratif terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Rancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara dan merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Saya menggunakan metode kreasi, koneksi, relasi, eksplorasi, analisis, salin alami yang mendefinisikan teori pemikiran dan problem solving yang memakai strategi pemikiran paralel. Pada metode ini kita membagi fokus pemikiran menjadi jalur paralel yang berbeda melalui tangga imajinasi. Langkah melakukan rancangan pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara menggunakan metode kreasi, koneksi, relasi, eksplorasi, analisis, salin alami dengan koneksi untuk mengkaitkan gambar dan model, relasi untuk mengamati persamaan dari sudut pandang positif suatu model dan gambar, eksplorasi untuk menjelajahi persamaan kreativitas dari gambar dan model, analisis untuk menikmati indahnya taman pikiran Anda, salin gambar dan model yang Anda buat, temukan atau ciptakan sesuatu yang baru berdasarkan koneksi, eksplorasi, dan analisis. Alami dan terapkan gambar dan model atau ciptaan Anda ke sebanyak mungkin konteks yang berbeda. Ulangi proses kreatif ini dari awal. Topik kriteria merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara dengan metode kreasi, koneksi, relasi, eksplorasi, analisis, salin alami dijabarkan yaitu 1. Konseptual remaja, sikap dan perilaku yang muncul pada peserta didik jenjang SMA SMK usia 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 2. Strategi keterlibatan orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 3. Strategi merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik
Fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 4. Modul ajar atau rencana pendidikan holistik integratif pada tahap perkembangan anak pada fase E 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 5. Rencana tindak lanjut pendidikan holistik integratif pada tahap perkembangan anak pada fase E 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 6. Asesmen alternatif proses dan akhir serta umpan balik murid dengan tangga umpan balik. Koneksi untuk mengaitkan gambar dan model dijabarkan. 1. Konseptual remaja, sikap dan perilaku yang muncul pada peserta didik jenjang SMA SMK usia 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Dengan pengertian, masa remaja disebut juga dengan adolescent, yaitu masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dengan 1. Masa remaja awal usia 12-15 tahun. 2. Masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun. 3. Masa remaja akhir usia 18-21 tahun. Lalu koneksi selanjutnya, problema masa remaja dengan rentang waktu yang paling banyak mengalami pengalaman perubahan dengan upaya memahami diri dan pengarahan diri secara tepat karena 1. Pertumbuhan fisik yang cepat. 2. Perkembangan kognitif dan bahasa. 3. Perkembangan perilaku sosial dan moralitas dan keagamaan. Perkembangan kepribadian dan emosional. Koneksi selanjutnya, konseptual remaja, perkembangan manusia, suatu proses panjang kehidupan dari pertumbuhan dan perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. 2. Pengembangan sikap dan nilai, mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian, lalu kematangan fisik maupun sosial psikologi. Koneksi konseptual remaja menurut WHO, kriteria biologis, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Lalu kriteria sosial psikologis, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu kriteria sosial ekonomi, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Koneksi konseptual remaja menurut WHO, rentang kehidupan, suatu periode transisional masa perubahan usia bermasalah, pencarian identitas diri, menyeramkan, dreaded, unrealized, dan ambang menuju kedewasaan. Lalu sebab masa emosi, ada kalanya emosinya meledak-ledak yang muncul karena ketentangan nilai-nilai. Lalu akibat masa emosi, upayanya menemukan identitas diri. Lalu reaksi orang di sekitarnya, penentuan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Lalu perubahan sosial, pola perilaku sosial yang lebih matang, meningkatnya pengaruh teman sebaya, peer group, dan nilai-nilai penerimaan sosial baru pada kelompok sosial yang baru. Lalu koneksi selanjutnya, minat universal paling penting pada masa remaja, yaitu minat rekreasi, minat pribadi, minat sosial, minat pendidikan, minat vokasional, minat religius, minat dalam civil status. Koneksi selanjutnya, tugas perkembangan masa remaja. 1. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Lalu ketiga, menerima keadaan fisik sebagai pria wanita dan menggunakan cara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu keempat, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. Koneksi selanjutnya, lanjutan tugas perkembangan masa remaja. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi diri sendiri. Lalu keenam, mempersiapkan karir sesuai dengan jenis kelamin selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Lalu ketujuh, mempersiapkan keluarga, memasuki dunia perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kedelapan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman bertingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan kewarganegaraan. Koneksi selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, tahap puncak yaitu tahap operasi formal 11 tahun sampai dewasa, yaitu suatu kapasitas untuk berpikir abstrak di mana penalaran remaja lebih mirip dengan cara ilmuwan, yaitu mencari pemecahan masalah dalam laboratorium. Meliputi penalaran deduktif hipotesis, dimulai teori umum dari faktor yang mempengaruhi hasil dan menyimpulkannya dalam suatu hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi atau akibatnya. Lalu, memahami kebutuhan logis dari pemikiran proporsional, mengarahkan pilihan hubungan dan pengertian. Lalu kematangan, fisik maupun sosial psikologis. Koneksi selanjutnya, perkembangan bahasa menurut Jean Piaget. Pertama, penguasaan kata kompleks, di mana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis
fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Lalu kemajuan metafora dan satir mengalami kemajuan dalam memahami metafora, yaitu perbandingan makna antara dua hal berbeda menggunakan suatu kata untuk makna yang berbeda. Dan satir menggunakan ironi, cemooh atau lelucon untuk mengekspos kekejian atau kebodohan. Lalu kemampuan literatur, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit, mengorganisasikan tulisan, penentuan tindakan apa yang kelak akan dilakukannya. Lalu berbicara dengan dialek, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa atau pengucapan yang khas. Koneksi selanjutnya perkembangan emosional, trust, kebaikan dan cinta memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang sehat dan berbalasan jika individu memiliki dasar yang telah diperoleh dari perkembangan sebelumnya. Lalu memahami dan menganalisis perasaannya, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Lalu penekanan kepribadian, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Lalu pengelolaan emosi, remaja menjadi sangat sadar akan dampak dari ekspresi emosional mereka terhadap interaksi sosial. Lalu emosi sesuai gender, laki-laki kurang dalam emosi takut karena keyakinan pada laki-laki akan kurang dimengerti dan dikecilkan atau diremehkan, bela emosi agresif dan mudah diserang. Koneksi selanjutnya perkembangan sosial pada sikap toleransi, yaitu berteman dengan semua orang. Berteman dengan latar belakang yang berbeda dengan tulus dan komitmen untuk menghargai pendapat mereka. Lalu tidak memotong pembicaraan orang, terbiasa mendengar pembicaraan orang hingga selesai, kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya disampaikan dan orang juga akan berbalik respect dengan kita. Lalu mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya. Mulailah dengan apresiasi atas pendapat yang sudah diutarakan oleh lawan bicara dan lalu disampaikan pendapat dengan tutur kata yang baik. Lalu kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dulu. Remaja menjadi sangat sadar akan dampak dari ekspresi emosional mereka terhadap interaksi sosial. Koneksi selanjutnya sikap dan perilaku yang muncul pada anak fase EF usia 15-18 tahun. Yang pertama, cari identitas diri. Dua, tertarik pada lawan jenis, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Lalu munculnya intoleransi secara individual. Itu merupakan problema masa remaja, yaitu sikap serba tidak sabaran, tidak terbuka, tidak kooperatif, dan jauh dari lapang dada dan murah hati. Maka memerlukan upaya pemahaman diri dan pengarah diri secara tepat. Lalu relasi persamaan dari sudut pandang positif suatu model dan gambar dijabarkan dua strategi keterlibatan orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Latar belakang pendidikan holistik integratif pada tahap perkembangan anak pada fase EF 15-18 tahun. 1. Ada hubungan penyesuaian sosial dan persepsi keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja. 2. Ada hubungan penyesuaian sosial dan persepsi keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja. 3. Munculnya intoleransi karena sikap serba tidak sabaran, tidak terbuka, tidak kooperatif, jauh dari lapang dada dan remurah hati. Maka keberhasilan pendidikan anak dan sikap toleransi tergantung pola asuh dalam keluarga. Lalu ada hubungan signifikan antara keharmonisan keluarga, dukungan teman dengan konsep diri dan sikap toleransi. Maka pola asuh dalam keluarga pada anak berfungsi memahamkan anak serta diharapkan mampu menjalani masa remaja menjadi lebih. Relasi selanjutnya, ciri keterlibatan langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya dengan fokus keluarga. 1. Bersikap mesra kepada anak. 2. Menanyakan perkembangan dan kondisi anak. 3. Menerima keberadaan anak mereka dengan tanpa syarat. 4. Meningkatkan interaksi supaya lebih dekat dengan anak. Relasi selanjutnya, lanjutan ciri keterlibatan langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya dengan fokus keluarga. 5. Membangun kedekatan dengan anak harus melibatkan berbagai indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, emosi, dan fisik. 6. Menyentuh, memeluk, mendengarkan, dan berkomunikasi dengan anak. 7. Membangun kedekatan anak dengan mengkomunikasikan perasaannya. 8. Orang tua terus berinteraksi dan belajar dari berbagai interaksi yang dilakukan terhadap anak. Lalu selanjutnya
9. Membangun kedekatan dengan anak harus melibatkan berbagai indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, emosi, dan fisik. 10. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah pada anak. 11. Mencari alternatif variasi dalam membangun interaksi supaya bisa lebih menarik. 12. Bermain dengan anak untuk lebih meningkatkan interaksi orang tua dengan anak. Lalu 13. Keterlibatan kedua orang tua sebagai pemberi panutan kasih sayang. 14. Penyediaan waktu khusus yang berkualitas untuk bercengkrama dengan seluruh anggota keluarga. 15. Menyiasati penyediaan waktu luang bagi kedua orang tua yang pergi bekerja kedua-duanya. 16. Menyiasati bagaimana interaksi yang dibangun ketika harus melibatkan orang lain dalam mengasuh anak. 17. Orang tua memberikan contoh kerjasama dan gotong royong dengan semua masyarakat tanpa memandang usia, agama, maupun sukunya. 18. Orang tua memberikan nasihat tentang nilai-nilai toleransi pada anak melalui proses interaksi dan komunikasi. 19. Orang tua membiasakan anak bersikap toleran terkadang harus dengan paksa dengan terus memantau sikap dan perilaku anak-anaknya. 20. Menyiasati pembelajaran toleransi pada anak dengan penuh daya juang dan kesabaran. Relasi selanjutnya, ciri keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya. 1. Kurangnya bersikap mesra kepada anak. 2. Kurangnya menanyakan perkembangan dan kondisi anak. 3. Secara kuantitatif orang tua tidak harus bersama anaknya, tetapi yang paling penting adalah orang tua bersama anak pada saat yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. 4. Kurangnya interaksi menyebabkan berkurangnya kedekatan terhadap. Kelima, orang tua sedikit memberikan contoh kerjasama dan gotong royong dengan semua masyarakat tanpa memandang usia, agama, maupun sukunya. 6. Orang tua sedikit memberikan nasihat tentang nilai-nilai toleransi pada anak melalui proses interaksi dan komunikasi. 7. Orang tua sedikit membiasakan anak bersikap toleran, terkadang harus dengan dipaksa dengan terus memantau sikap dan perilaku anak-anaknya. 8. Orang tua sedikit menyiasati pembelajaran toleransi pada anak dengan penuh daya juang dan kesabaran. Relasi selanjutnya, ciri keterlibatan langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya, yaitu menurut waktu. Kelebihannya, jam keterlibatan orang tua pada anak berlangsung fleksibel. Lalu perhatian, anak mendapat perhatian penuh dari orang tua. Lalu perkembangan anak, orang tua dapat memantau perkembangan anak. Lalu kekurangan dari ciri keterlibatan langsung orang tua, pertemanan anak, lingkup pertemanan anak terbatas. Lalu fasilitas pembelajaran terbatas. Peran orang tua memerlukan peran besar orang tua. Lalu ciri keterlibatan langsung orang tua terhadap sikap toleransi yang dibangun dengan anaknya. Kelebihan, toleransi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Perhatian, menjaga tali silaturahim. Persatuan, menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Kekurangan, pada pertemanan anak mudah dimanfaatkan orang lain. Harga diri, mudah direndahkan harga dirinya. Ketegasan, sulit menolak orang lain yang meminta bantuan. Lalu ciri keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya. Kekurangannya waktu, jam keterlibatan orang tua pada anak berlangsung terbatas. Lalu perhatian, anak mendapat perhatian sedikit dari orang tua. Perkembangan anak, orang tua sulit memantau perkembangan anak. Lalu kelebihan dari ciri keterlibatan tidak langsung, pertemanan anak, lingkup pertemanan anak bebas, fasilitas pembelajaran bebas, peran orang tua, memerlukan sedikit peran orang tua. Relasi selanjutnya, ciri keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap sikap toleransi yang dibangun dengan anaknya. Kelebihan, toleransi, kurangnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Perhatian, kurangnya menjaga tali silaturahim, persatuan, kurangnya menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Kekurangan, ciri keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap sikap toleransi yang dibangun dengan anaknya. Kekurangannya, pada pertemanan anak, kurangnya mudah dimanfaatkan orang lain. Pada harga diri, yaitu berkurang. Relasi selanjutnya, ciri keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap sikap toleransi yang dibangun dengan anaknya. Dengan kekurangan toleransi, kurangnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Lalu perhatian, kurangnya menjaga tali silaturahim. Persatuan, kurangnya menjaga kesatuan dan persatuan umat bangsa. Lalu kelebihan, pertemanan anak tidak mudah dimanfaatkan orang lain. Harga diri, tidak mudah direndahkan harga dirinya. Ketegasan, tidak sulit menolak orang lain yang meminta bantuan. Lalu eksplorasi untuk menjelajahi persamaan kreativitas dari gambar dan model dijabarkan
modul ajar atau rencana pendidikan holistik integratif pada tahap perkembangan anak pada fase EF 15-18 tahun, meliputi tahap perkembangan anak, capaian kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional sejak lahir hingga dewasa yang harus dipenuhi setiap tahapannya agar berkembang dengan baik. Lalu holistik, penanganan anak secara utuh menyeluruh yang mencakup pendidikan dan pengajaran untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Lalu integratif terpadu, penanganan anak dilakukan secara terpadu oleh sekolah dan orang tua. Lalu pengembangan anak holistik dan integratif, pengembangan anak yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait dengan simultan dan sistematis. Lalu jadi tahap perkembangan anak fase EF 15-18 tahun secara holistik integratif, yaitu penanganan anak secara utuh menyeluruh yang mencakup pendidikan dan pengajaran untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan. Lalu eksplorasi untuk menjelajahi persamaan kreativitas dari gambar model. Yang ketiga, strategi merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Latar belakang pendidikan holistik integratif pada tahap perkembangan anak pada fase EF 15-18 tahun. 1. Ada kelemahan pada keterlibatan langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 2. Ada kelemahan pada keterlibatan tidak langsung orang tua terhadap respon atas interaksi yang dibangun dengan anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. 3. Ada kelemahan pada keterlibatan langsung dan tidak langsung orang tua terhadap sikap toleransi yang dibangun dengan anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Maka keberhasilan pendidikan anak tergantung pola asuh dalam keluarga terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Lalu ada hubungan signifikan antara keharmonisan keluarga, dukungan teman dengan konsep diri terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara. Maka pola asuh dalam keluarga pada anak berfungsi memahamkan anak serta diharapkan mampu menjalani masa remaja menjadi lebih baik dengan mengembangkan sikap toleransi. Eksplorasi merancang pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik fase EF 15-18 tahun terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras sara yang telah saya buat adalah menggunakan asesmen alternatif untuk mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial proyek IPAS pada fase E kelas 10 SMK. Pelaksana tengah semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Lalu eksplorasi selanjutnya, bentuk pendekatan penyusunan asesmen alternatif proses yang telah saya buat adalah 5 aspek, yaitu perencanaan, langkah praktis, kesesuaian hasil, ketepatan waktu, kualitas rumah adat, dengan nilai tiap aspek 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Pendekatan interval nilai dengan rincian 4 jenjang interval nilai dan bentuk intervensi terhadap murid yaitu dapat dilihat. Pendekatan penyusunan alternatif asesmen alternatif akhir bisa dilihat. Lalu eksplorasi selanjutnya, tata cara yang saya ambil dalam penentuan interval nilai dapat dilihat. Lalu jadwal pelaksanaan di kelas 10 bisa dilihat. Lalu metode analisis untuk menikmati indahnya taman pikiran Anda, disebarkan modul ajarnya dengan aspek interaksi sosial, dinamika sosial, subaspek interaksi sosial, topik keteraturan sosial, judul pembuatan miniatur rumah adat sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah dan memelihara sikap toleransi dan dalam keteraturan sosial. Mapel IPAS, elemen bisa dilihat. Tujuan pembelajaran dapat meningkatkan terlibatan orang tua dan guru dalam menumbuhkan sikap toleransi, rasa cinta tanah air Indonesia, dan dapat menciptakan kreativitas pada diri peserta didik. Fungsi penilaian bisa dilihat. Lalu kriteria ketercapaian asesmen alternatif proses. 1. Menjelaskan menampilkan perencanaan pembuatan miniatur rumah adat. 2. Menjelaskan dan menampilkan langkah kerja praktis pembuatan miniatur rumah adat. 3. Menjelaskan dan menampilkan kesesuaian hasil pembuatan miniatur rumah adat. 4. Menjelaskan dan menampilkan ketepatan waktu pembuatan miniatur rumah adat. 5. Menjelaskan dan menampilkan kualitas pembuatan miniatur rumah adat. Lalu kriteria ketercapaian asesmen alternatif akhir, yaitu peserta didik dapat 1. Menjelaskan, menjaga, melestarikan budaya dan rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia.
2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 3. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4. Menentukan solusi jangka pendek melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga kelestariannya. 5. Menentukan solusi jangka panjang melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga. Lalu rencana tindak lanjut bisa dilihat meliputi kegiatan awal, orientasi, persepsi, motivasi. Lalu kegiatan inti pembelajaran menjelaskan pembuatan miniatur rumah adat dengan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, lalu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok bisa dilihat. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya bisa dilihat. Lalu 4. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah bisa dilihat. Kegiatan 2. Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dari foto-foto dari gambar-gambar tersebut bisa dilihat. Lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya menjelaskan, menjaga, melestarikan budaya dan rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia bisa dilihat. Lalu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah terakhir kegiatan pemantapan meliputi guru menugaskan peserta didik, lalu pembagian diferensiasi konten dan gaya belajar meliputi kinestetik, audiovisual bisa dilihat. Metode alami dan terapkan gambar dan model atau ciptaan Anda ke sebanyak mungkin konteks yang berbeda. Ulangi proses kreatif dari awal. Dijabarkan 6. Asesmen alternatif proses dan akhir serta umpan balik murid dengan tangga umpan balik. Asesmen alternatif proses tentang menjelaskan dan menampilkan perencanaan pembuatan miniatur rumah adat, langkah kerja praktis, kesesuaian hasil, ketepatan waktu, dan kualitas pembuatan miniatur rumah adat dengan rubrik penilaian praktek bisa dilihat. Lalu asesmen alternatif akhir tentang 1. Menjelaskan pembuatan miniatur rumah adat, menjelaskan penggunaan pembuatan miniatur rumah adat, mengidentifikasi pembuatan miniatur rumah adat, menentukan solusi jangka pendek dan jangka panjang melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga kelestariannya. Lalu dilebur sudah terkandung pada maka asesmen alternatif akhir dilaksanakan berisi pertanyaan tentang middle order thinking skill modes dan high order thinking skills HOTS dengan 1. Menentukan solusi jangka pendek melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga kelestariannya. 2. Menentukan solusi jangka panjang melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga kelestariannya dengan soal asesmen alternatif akhir yang dilaksanakan yaitu apa solusi jangka pendek dan panjang melestarikan rumah adat supaya tetap terjaga kelestariannya. Lalu rubrik kriteria bisa dilihat dengan kesimpulan peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika minimal mencapai tahap tuntas. Lalu rubrik kriteria pada asesmen alternatif akhir bisa dilihat. Dokumentasi daftar nilai asesmen alternatif kelas 10 proyek IPAS bisa dilihat. Dokumentasi jawaban gaya belajar kinestetik tingkat middle order thinking skills modes bisa dilihat tanpa adanya solusi nyata. Kinestetik HOTS bisa ada solusi nyata. Tanpa solusi nyata auditory modes. Auditory HOTS ada solusi nyata. Visual modes tanpa ada solusi nyata. Visual HOTS ada solusi nyata. Audio visual modes tanpa solusi nyata. Audio visual HOTS dengan solusi nyata. Lalu kesimpulan hasil evaluasi salah satu peserta didik bernama Novinda Firda Sabrina Putri bisa dilihat. Lalu metode alami tangga umpan balik asesmen alternatif proses dengan 1. Klarifikasi, 2. Nilai, 3. Perhatian, 4. Saran, 5. Apresiasi. Lalu asesmen alternatif akhir dengan 1. Klarifikasi, 2. Nilai, 3. Perhatian, 4. Saran, 5. Apresiasi bisa dilihat keterangannya. Ini soal di umpan balik. Setelah Bapak dan Ibu guru melihat video ini sampai selesai, tolong
isi angket pada video deskripsi YouTube ini. Lalu isi bukti bisa saya tampilkan di sini. Lalu dokumentasi strategi keterlibatan orang tua pada anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan rasara dengan penanaman sikap toleransi pada asesmen pembuatan miniatur rumah adat. Dapat dilihat gambar tentang persiapan proses pembuatan pada asesmen pembuatan rumah adat. Lalu gambar selanjutnya finishing dan hasil jadi pada asesmen pembuatan rumah adat. Lalu dokumentasi strategi keterlibatan orang tua pada anaknya terhadap keanekaragaman suku, agama, dan ras melalui penerapan segitiga restitusi, melalui disiplin budaya positif upacara bendera, melalui komunitas keselamatan sekolah KKS, melalui pembelajaran profil pelajar Pancasila. Lalu intisari tahapan perkembangan meliputi urutan sebagai berikut: periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, masa lanjut usia. Lalu karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, spiritual, dan perkembangan motorik. Lalu sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Lalu kriteria remaja yang bermental sehat adalah sebagai berikut: dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dengan lapang dada, dapat mengatasi gejolak-gejolak seksualitasnya. Lalu faktor-faktor tersebut antara lain proses belajar daring, pola makan waktu yang habis untuk menatap layar, konsumsi berita pada media, jenis kelamin, komunikasi dengan orang tua, bentuk keluarga, penggunaan media sosial, isolasi sosial, kerentanan individu, dan tingkat pendidikan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja: pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pengaruh teman sebaya dapat memicu terjadinya permasalahannya kesehatan mental pada remaja. Lalu rasa syukur juga dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja dan fungsi positif diri. Lalu setelah mempelajari modul dalam mengerjakan latihan, refleksi, post-test, dan aksi nyata, akhirnya dapat dilihat. Terima kasih.